Nirakyata Sudodewiku Narayanu Anadiyatyu Astiakasit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Ya Suara Param Suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakaramaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, sampah masih menjadi masalah krusial. Tidak mau pilah sampah, warga siap-siap dikenakan sanksi tipiring. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagat-Raya, inilah seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono memimpin aksi Korve atau Kerja Bakti dan peninjauan pengelolaan sampah di Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan Indonesia Asri, Indonesia Bersih yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengapresiasi deklarasi Jakarta Utara 100% pilah sampah yang digelar di Rorotan Jakarta Utara. Pemerintah menargetkan pemilihan sampah mencapai 100% pada 2029, sementara target tahun ini harus berada di angka 63,41%. Sedangkan capaian ini masih sekitar 26%. Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup terus mendorong peningkatan pengolahan sampah. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperkuat pemilahan sampah dari hulu. Dias menegaskan pengolahan sampah tidak akan berjalan optimal tanpa pemilihan sejak dari sumbernya. Menyaksikan komitmen deklarasi dari Jakarta Utara untuk memulai pemilahan sampah, dan saya rasa kami apresiasi sekali karena ini juga align dan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden yang menargetkan kepada kami, memberikan target kepada kami untuk memilah sampah 100% pada tahun 2029, dan tahun ini angkanya itu di 63,41% terpilah, yang mana as of now baru sekitar 26%. Jadi KLH melakukan beberapa upaya meningkatkan target pengolahan sampah, salah satunya dari pemilahan di hulu, karena tanpa pemilahan di hulu tidak bisa pengolahan sampah selesai dengan baik. Lalu selain itu juga kita akan menutup praktek open dumping pada akhir Juli, sehingga pada 1 Agustus kemungkinan besar dari 472 TPA yang ada diselesaikan akhir open dumpingnya, dan ini akan mengangkat persentase dari pengolahan sampah dari angka 26% kemungkinan ke angka 57%. Dan di situ masih ada gap, targetnya kan 63. Artinya ada sekitar 5% lagi yang perlu kita lakukan, yaitu dengan pemilahan di hulunya. Dan sekali lagi saya apresiasi ini untuk jajaran Wali Kota Jakarta Utara, Pak Gubernur juga, Pak Wali Kota, dan Dinas LH. Kita canangkan sejak bulan setengah yang lalu kita mulai. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penghentian praktik open dumping pada akhir Juli 2026. Dengan penutupan praktik tersebut pada 472 tempat pemrosesan akhir, tingkat pengolahan sampah nasional diperkirakan naik dari 26% menjadi 57%. Karena itu, pemilihan sampah di tingkat rumah tangga menjadi langkah penting untuk menutup kekurangan tersebut. Dari Jakarta, Jeli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik meminta tempat pengolahan sampah atau TPST dan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung meningkatkan kapasitasnya hingga 200 ton per hari. Hal tersebut ditegaskan Hanif Nurofik saat meninjau TPST Kesiman Kertelangu, Denpasar Timur. Lebih lanjut, Menteri LH Hanif Nurofik menargetkan sejumlah fasilitas pengolahan sampah dapat beroperasi maksimal, seperti TPST Kertelangu dan TPST Tahura 1 yang diminta mencapai kapasitas 200 ton per hari. Sementara itu, TPST Tahura 2 ditargetkan 100 ton per hari dan TPS 3R di Sesetan ditingkatkan dari 10 ton menjadi 35 ton per hari. Untuk mewujudkannya, pemerintah juga akan menargetkan
alat-alat pendukung yang diharapkan datang sampai akhir Juli dan peralatan harus sudah operasional. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 23 unit TPS 3R di Denpasar dan 48 unit di Badung. Hanif menekankan pentingnya pembagian wilayah layanan sampah di tiap desa agar pengelolaan lebih efektif. Ia juga menyarankan proses penanganan sampah dilakukan sebelum matahari terbit untuk menjaga estetika Bali. Di sisi lain, pemerintah provinsi, kabupaten, kota segera menyiapkan fasilitas yang kurang. Kertalangu harusnya kapasitasnya 200 ton per hari. Hari ini sudah di angka 60 sampai 80 ton per hari. Jadi kita bisa bayangkan Kertalangu yang tidak pernah beroperasi, ternyata bukan kesadaran kita semua beroperasi dengan baik dan akan ditingkatkan sampai nanti di bulan Juni ini sudah mencapai 200 ton per hari. Kemudian TPA Suwung sudah di angka mendekati 200 ton per hari. Kemudian satu lagi TPA Tahura itu 100 ton. Jadi kalau ini semua berjalan dengan baik, maka 500 ton tadi telah bisa ditangani melalui TPST yang selama ini macet, ya selama ini tidak pernah bergerak, tetapi begitu upaya dilakukan secara bersama-sama seluruh komponen Bali ternyata bisa. Jadi dengan pendekatan itulah kemudian kami memperhitungkan dengan cermat bahwa kita masih memerlukan ruang tertentu di Suwung untuk menaruh organik. Ini hanya untuk sisa dari sarana yang belum kita sempat bangun sampai nanti di akhir Juni atau awal Juli. Awal Juli kita benar-benar tutup. Tidak mungkin kita menutup langsung dengan dampak yang sosial yang juga mengiringi kita, sehingga langkah-langkah step by step telah ditunjukkan oleh Bali. Jadi hari ini Bali tentu patut bersyukur dan akan terus ditingkatkan kapasitas pilanya. Kemudian penanganan di hulunya kita lakukan penguatan. Lebih lanjut, Hanif menilai kinerja TPST saat ini belum optimal, terutama dalam proses pemulihan recovery sampah, yang menyebut kelengkapan alat baru diperkirakan terpenuhi pada akhir Juni. Ari Wiratmaja, Bali TV. Tidak mau pilah sampah, warga siap-siap dikenakan sanksi tipiring. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Kuah Balok, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Star, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang hidung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil
informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik menegaskan pemerintah Provinsi Bali wajib mengenakan tindak pidana ringan atau tipiring kepada masyarakat yang tidak memilih sampah. Menurutnya, penerapan aturan tersebut penting agar tidak terjadi ketimpangan antara masyarakat yang sudah disiplin memilah sampah dan yang masih membuang sampah secara campur aduk. Hal tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurofik di sela-sela kunjungan ke TPST Kesiman Keterlangu dan Pasar Timur pada Jumat 17 April 2026 pagi. Menurut data yang diperoleh, lebih dari 60% masyarakat Bali di Denpasar dan Badung sudah mulai memilah sampah. Ia menegaskan bahwa angka pemilahan sampah di Bali bahkan telah mendekati 70%, sehingga perlu penguatan kebijakan agar masyarakat yang belum patuh dapat terdorong untuk mengikuti sistem yang sudah berjalan. Artinya pemerintah Provinsi Bali wajib mengenakan tindak pidana ringan atau tipiring kepada masyarakat yang tidak memilah sampah. Menurutnya penerapan aturan tersebut penting agar tidak terjadi ketimpangan antara masyarakat yang sudah disiplin memilah sampah dan yang masih membuang sampah secara campur aduk. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Sampah pilahnya sudah mencapai 68%, 65% atau mendekati mungkin 70%, maka saya kira pemerintah Bali wajib kemudian menegakkan peraturan daerah tentang penggunaan tipiring terhadap pelanggaran sampah. Tidak adil bila mana yang telah pilah dengan baik tidak dilindungi dengan cara memberikan teguran paksaan kepada yang tidak pilah. Yang tidak pilah membuang sampah sembarangan, siapapun orangnya wajib dikenakan tipiring. Ini untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat Bali yang sudah berjuang luar biasa. Silakan melihat kota-kota yang lain. Tidak ada kota yang semasif Bali merubah budayanya. Jadi mulai kita datang bulan Agustus 2024, Desember 2024, kemudian 2025 kita lalui dengan banyak dinamisasinya. Kemudian hari ini 1 April kemarin kita telah mengurangi banyak sampah yang ditimbun di PTPA Sulung. Ini langkah yang tidak gampang, panjang sekali, namun Bali mampu melakukan itu. Kami terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali. Di tengah-tengah provokasi dan lain-lain, masyarakat Bali tidak terpengaruh. Jadi ada 60% lebih masyarakat Bali saatnya ditertibkan yang tidak melakukan pilah, membuang sampah sembarangan, bakar sampah, segera ditangani melalui tipiring. Lebih lanjut, Hanif menekankan bahwa pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSEL atau Waste to Energy tetap membutuhkan input sampah yang berkualitas. Ia menjelaskan sampah yang telah dipilah seperti organik, anorganik, dan residu memiliki kandungan air lebih rendah sehingga menghasilkan nilai kalor lebih stabil. Kondisi ini membuat proses pembakaran menjadi lebih efisien dan menghasilkan energi listrik yang optimal. Sebaliknya, jika sampah tercampur tanpa pemilahan, kandungan air yang tinggi dapat menurunkan kualitas pembakaran, mengurangi efisiensi energi, dan meningkatkan kebutuhan pengolahan emisi yang lebih kompleks. Hanif menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di Bali merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan harus terus dijaga agar dapat menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Arwi Ratmaja, Bali TV.
Menjelang penutupan total TPA Suwung pada 1 Agustus 2026 mendatang, pemerintah Kabupaten Badung bergerak cepat. Tidak ingin krisis sampah meluas, langkah strategis pun disiapkan untuk mengolah residu menjadi bahan bakar alternatif. Guna mengantisipasi penutupan total TPA Suwung, pemerintah Kabupaten Badung berencana memperkuat pengolahan sampah khususnya anorganik atau residu. Salah satunya melalui pengadaan mesin RDF atau Refuse Derived Fuel. Rencana ini diungkapkan belum lama ini oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Imade Agus Aryawan dalam rapat kerjasama bersama Komisi 2 DPRD Badung terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025 di ruang Gosana 2 Sekretariat DPRD Badung. Dengan waktu yang semakin sempit, pengadaan mesin RDF ditargetkan terrealisasi dalam 2 bulan ke depan. Teknologi ini mampu menurunkan kadar air sampah sekaligus mengolah residu menjadi bahan bakar alternatif berbentuk pelet. Hasil olahan RDF nantinya akan didistribusikan ke pihak industri sebagai sumber energi alternatif yang membuka peluang baru dalam pengelolaan sampah yang lebih bernilai guna. Kami sedang menyiapkan satu teknologi dan alat, mudah-mudahan segera bisa kita realisasikan karena masih ada 3 bulan ya, Mei, Juni, Juli, kira-kira 3 bulan. Targetnya 2 bulan ini mesin tersebut sudah di tempat ya, sudah di Badung, namanya RDF. Jadi RDF ini mengelola sampah, mengurangi kadar air sampah yang kandungannya sekarang dominan organik, apalagi yang bercampur. RDF ini akan mempres sampah itu sehingga kadar airnya sampai dengan 20%. Dan itu menjadi satu material RDF yang siap didistribusi dan diambil langsung oleh pihak ketiga sebagai bahan bakar industri. Nah, Pemda sudah menjajaki kerjasama tersebut dan persiapan dalam rangka pengadaan alat ini. Ya. Makanya tadi tim anggaran juga sudah rapat pimpinan Bupati segera RDF sebanyak 3 unit ini segera kita realisasikan dengan kapasitas RDF 100 ton per hari satu mesin. Jadi kali 3 300 ton. Kalau dilihat volume sampah di Badung 800 ton, sebenarnya kan sudah bisa dikelola di TPS 3R yang jumlahnya dari 41, tapi bukan ke 41 itu sehat. Wentan anu gelam-gelaman, wentan anu serius mengelola dan wentan lagi alagen tetapi tidak dipakai-pakai macam-macam bikin penyakitnya. Bukan tidak kami pindah, Pak. Bahkan LH sudah menyiapkan tenaga ahli untuk mendampingi supaya membina pengelola TPS 3R. Tapi namanya pengelola, nah ini tentu ada yang serius, bagus banyak kok. Yang belum optimal kita dorong optimalkan. Yang kedua, Pak Kadis, RDF nanti gimana? Yang 3 nanti gimana ditempatkan? RDF nanti ditempatkan kita pusatkan mengutannya. Aku dari puji misi nanti dia akan masih lagi. Oh, memang itu juga teknologi yang sudah diterapkan di beberapa tempat. Sehingga kalau sekarang residu nggak bisa dibawa ke Suwung, ya memang salah satunya adalah RDF ini yang kita pakai sekarang. Mesin ini rencananya ditempatkan di TPST dan PDU Mengwitani. Tak hanya itu, Pemkab Badung juga akan mengoptimalkan 41 TPS 3R yang tersebar di seluruh wilayah guna memperkuat pengolahan sampah dari hulu hingga hilir. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah di Badung dari sekedar pembuangan menuju pengolahan yang berkelanjutan. Dengan percepatan ini, Badung tak hanya menjawab ancaman penutupan TPA Suwung, namun juga menapaki arah baru yang menjadikan sampah sebagai sumber energi bukan lagi sekedar masalah. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi perkuat kemandirian pangan, Buleleng, salurkan traktor dan rehab irigasi.
Seruput aja. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangsungan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak Jakab Pejen. Pengempon Sijen selaku anggaran pengalian ini pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng menyerahkan bantuan traktor serta dana rehabilitasi irigasi tersier kepada kelompok Subak di Buleleng. Bantuan ini menjadi langkah nyata mendorong produktivitas pertanian dan memperkuat kemandirian pangan daerah. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat pedesaan. Selain menyerahkan bantuan traktor dan perbaikan saluran irigasi tahun ini, pemerintah daerah juga akan merehabilitasi 40 saluran irigasi tambahan agar kebutuhan air bagi subak-subak di Buleleng tetap terpenuhi. Dengan perbaikan infrastruktur pertanian tersebut, produksi gabah dan hasil pertanian diharapkan meningkat sehingga target kemandirian pangan Kabupaten Buleleng dapat tercapai. 90% di kawasan KP2 itu. Jadi kalau misalkan Bapak... Sementara Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan bantuan traktor akan membantu petani mengatasi keterbatasan tenaga kerja sekaligus menekan biaya pengolahan lahan. Para subak sawah yang ada di Kabupaten Buleleng dan juga ada 10 kelompok subak juga dibantu untuk rehab drainase irigasi di tersier. Tersier itu adalah daerah di mana kawasannya sudah di tempat budidaya tanaman padi. Nah, tentu bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat, khususnya para petani di sawah. 5 subak penerima bantuan traktor yakni Subak Iyah Lembu di Desa Bungkulan, Subak Menagong di Desa Kayu Putih, Subak Rangdu, dan Subak Anyar Petemon di Kecamatan Siririt, serta Subak Bengkel di Kecamatan Busung Biu. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan program pemeliharaan jaringan irigasi tersier sebanyak 10 unit kegiatan dengan anggaran 100 juta rupiah tiap lokasi. Program dilakukan melalui pembangunan saluran permanen dan rehabilitasi jaringan rusak,
dengan pola padat karya bersama kelompok tani. Yasri Yuli, Bali TV. Dispen Kormar TNI Angkatan Laut Probolinggo menggelar bakti sosial di kawasan lautan Pasir Gunung Bromo, Desa Ngadisari, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta memperingati hari jadi ke-25 Pasmar II. Kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian dan pengabdian Korps Marinir, khususnya Pasmar II kepada masyarakat, khususnya warga Tenger yang dikenal hidup harmonis dengan alam, ramah namun tetap teguh menjaga tradisi leluhur. Dipimpin oleh Komandan Pasmar II Majen TNI Dr. Oni Junianto dan dihadiri Forkompinda Probolinggo, Pasmar II melaksanakan bakti sosial. Pada kesempatan tersebut membagikan 250 paket sembako, pengobatan gratis, dan aksi bersih-bersih lautan pasir sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kelestarian lingkungan. Sementara itu, ngopi bareng menjadi sarana komunikasi yang hangat dan humanis, mempererat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, serta mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat Tenger. Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi hari dengan semangat warga berbondong-bondong datang untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan. Kegiatan baksos ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-25 Pasmar II yang tidak hanya berfokus pada kegiatan internal, tetapi juga memberi dampak langsung kepada masyarakat luas. Diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini ada 250 paket sembako kita berikan kepada masyarakat ya, dan juga ada bakti kesehatan. Itu ada pemeriksaan kesehatan ya, kemudian ada juga diberikan obat. Secara umum tempat sini juga sudah bersih ya. Namun ternyata ketika kita lewat itu banyak plastik-plastik yang mungkin tertiup. Nah, gerakan ini sebagai bentuk kepedulian kita ya, bahwa sekecil apapun sampah, ayo kita kumpulkan, kita buang di tempatnya. Kita bersama-sama untuk terus melanjutkan kapanpun menjadi budaya bersih tanpa sampah dan budaya silaturahmi memegang teguh erat persaudaraan ya, dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat Presiden Prabowo yang untuk membangun bangsa ini dari lini yang paling bawah hingga lini ke level nasional, mari kita dukung untuk Indonesia yang lebih baik. Dispen Kormar TNI Angkatan Laut melaporkan. Wisatawan Australia dan India market potensial di Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Serbot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Serbot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kematian disambun angkat ke alit menek kulit. Pertama kalau kebaos, mepandes utawi misangi, mesin kamel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan mewah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, wisatawan dari Australia dan India menjadi market potensial saat ini di Bali dalam menyikapi tidak menentunya kondisi geopolitik di Timur Tengah. Jumlah wisatawan selalu meningkat dalam setiap tahunnya, juga tidak terpengaruh dengan akses untuk ke Bali. Kondisi pariwisata Bali saat ini cukup berpengaruh karena ada situasi geopolitik di Timur Tengah. Selain akibat kenaikan harga BBM, terutama aftur, serta akses akibat perang yang berkecamuk di wilayah tersebut, menurut penasihat Baskom, Gufron di sela workshop dalam menyusun strategi di pasar utama Australia dan India di Kuta mengatakan kenaikan BBM cukup mengganggu. Identifikasi market perlu dilakukan dan difokuskan pada market penyumbang wisatawan terbesar di Bali, serta tidak terdampak akses seperti Australia dan India. Di samping itu, wisatawan Cina dan Rusia juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, jarak Australia dengan Bali cukup dekat. Meski terdapat kenaikan harga aftur di negara tersebut dan inflasi, hal ini menjadi kesempatan Bali karena harga barang masih murah dibandingkan harga di negara Australia. Hal itu menjadi momentum baik untuk Bali. Di samping itu, Australia menghindari penerbangan jauh seperti Eropa maupun Amerika karena alasan harga. Untuk saat ini memang kita harus fokus di market-market penyumbang wisatawan terbesar di Bali yang tidak terdampak secara signifikan accessibility-nya, konektivitasnya. Itu yang pertama adalah Australia, kemudian India, sebenarnya juga ada Cina dan Rusia. Nah, kenapa Australia, kenapa India? Kalau di Australia sudah pasti dekat ya, dekat sehingga walaupun ada kenaikan aftur, biaya aftur atau flightnya nanti pasti akan naik, tapi masih affordable lah bagi Australian market untuk datang ke Bali. Ditambahkan Bali yang menjadi destinasi unggulan perlu mewaspadai kompetitornya yakni Thailand, Vietnam maupun Kamboja karena mereka secara gencar melakukan teknik selling untuk merebut market. Ray Swantaro, Bali TV. Ajang lari bergengsi Kemalaran 2026 yang berlangsung pada Minggu 19 April 2026 berhasil menarik antusiasme ribuan peserta. Para pelari disuguhkan dengan panorama khas keindahan lingkungan, kekayaan budaya, berbagai potensi lokal yang dimiliki, serta hiburan dari masyarakat sekitar. Ajang ini tercatat diikuti oleh sekitar 11.000 pelari yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara, yang menjadikan kawasan Pantai Purnama Lautan Manusia dan sebagai pusat perhatian komunitas lari global akhir pekan ini. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Ares Sandi mengatakan, para pelari disuguhkan dengan panorama khas keindahan lingkungan, kekayaan budaya, berbagai potensi lokal yang dimiliki, serta hiburan dari masyarakat sekitar. Tingginya jumlah peserta mancanegara dan luar daerah meningkatkan keterisian hotel dan akomodasi di wilayah Gianyar dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan kesiapan Bali sebagai tujuan wisata yang aktif, sehat dan menarik serta sebagai lokasi spot tourism kelas dunia. Sementara Ketua Race Manajemen Kemalaran 2026, Brigjen Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, Kemalaran 2026 berdampak positif bagi masa depan pariwisata dan perekonomian Bali, terutama terhadap sektor kuliner, pengusaha penyedia layanan transportasi maupun penyedia jasa perjalanan yang ada di Pulau Bali. Untuk pertama karena Bali ya, Bali sebagai daerah wisata yang tentu ekonomi Bali akan bergerak bila banyak pendatang, banyak turis, banyak wisatawan. Dan dengan mendatangkan 11.000 pelari ke Bali, ini bisa menggerakkan ekonomi Bali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pergerakan ekonomi akibat adanya Kemalaran dengan mendatangkan 11.000 pelari ini bisa antara 100 dan 140 miliar pemasukan bagi Provinsi Bali. Oh, kalau soal Kemalaran ini bagus banget ya. Treknya, rutenya itu sangat menantang karena ada tanjakan yang lumayan tinggi gradiennya di KM 17. Saya ikut half marathon bersama SAC Running Club, jadi semuanya personal best. Seru, rute-rutenya bagus, menantang sekali dan water stationnya rapi.
Ditambahkan, kegiatan Kemalaran 2026 juga membawa misi sosial melalui penggalangan donasi yang akan disalurkan kepada daerah yang terdampak bencana khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan dari wisata party menuju epicentrum wellness dunia. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, semula aku udah nyai. Pede ya nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat, keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kokenya awaknya nih makatang, oh. Awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang, wak kenjang, sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Dari semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita wakil. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bermajati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awaknya jangan beli, langi saya nih jangan. Wah, si lagi sini ada ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, bersegel beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenang kasiatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan saya nak anaknya, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Nih, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah grehe astro grehe setri tangitan ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki. Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip lagi. Teleponnya Nadi sering bilang
Semangat meguli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, Pulau Bali kini tak lagi sekedar tentang gemerlap hiburan malam atau keindahan pantai. Pasca transformasi global, tren perjalanan bergeser ke arah penyembuhan jiwa dan raga. Lantas sejauh mana Bali siap menjadi kiblat wellness tourism dunia? Berikut laporannya untuk Anda. Wisatawan mancanegara maupun domestik bukan lagi berkunjung ke Bali untuk berpesta pora. Mereka datang untuk mencari kedamaian, sebuah komoditas mahal di era modern ini. Dari yoga, spa hingga diet sehat dengan makanan dan minuman sehat, Bali menawarkan pengalaman yang holistik. Sebuah pelarian sempurna bagi mereka yang ingin melakukan reset pada kehidupan yang penuh tekanan. Wisata wellness atau kebugaran di Bali kini bukan sekadar tren musiman. Menurut praktisi pariwisata, sekaligus General Manager salah satu hotel di Legian Kuta, Raffi Hubchandani, Bali sejak dulu sudah dikenal sebagai destinasi wellness yang terkenal. Hanya saja, infrastruktur dan sarana prasarananya lebih lengkap saat ini. Wellness and sustainability are becoming two very strong focus points for Bali. We have the best of therapies, we have the best of healings, we have some amazing locations where wellness ideas can be beautifully put into place. Cakupan aktivitas wisata wellness juga tidak hanya berkutat pada yoga atau spa. Aktivitas lain, seperti melukis prada, mewarnai perhiasan dan bahkan memberi makan hewan peliharaan, juga bisa termasuk wisata wellness, karena bersifat terapeutik, yaitu mendukung proses penyembuhan, meringankan penderitaan, dan meningkatkan kesejahteraan fisik maupun psikologis. Dengan wisata wellness ini, Bali optimistis tidak hanya menjadi destinasi liburan, tapi juga rumah bagi kesehatan dan kedamaian hati. Purnawan, Bali TV. Pemirsa, pentas musik komunitas pejalan kaki Lapangan Puputan yang ngetren dengan sebutan Kaplut Band Minggu 19 April 2026 digelar meriah dan spesial untuk menyambut Hari Kartini 21 April 2026. Pentas kali ini spesial karena diisi penyanyi dari kalangan perempuan dengan tema beragam dipusatkan di pojok timur lapangan Gusti Madingurah, Denpasar. Mereka yang tampil diberikan julukan khusus yakni Kartini Tangguh Bali. Pentas musik Kaplut Band kali ini didukung Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Acara dimulai lebih awal yakni pukul 08.00 hingga 11.00 WITA khusus pentas bagi kalangan wanita. Setelah itu baru dibuka bagi penyanyi lainnya. Musisi jalanan ini menggeber sejumlah lagu bertema cinta dan wanita. Komunitas ini juga memberi pesan khusus untuk Hari Kartini, jadilah Kartini Bali yang tangguh.
Yang menarik, panitia memilih 21 wanita tangguh yang diseleksi di lapangan Gusti Made Nguragung. Ketua panitia Laksmi mengungkapkan mereka diberikan hadiah istimewa agar terus menjadi wanita tangguh berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Mereka diseleksi dari pedagang, terapis, dan pecinta olahraga. Di Instagram, di Facebook, miliknya Kaplut Sport and Music. Pagi ini kita membagikan ada 20 souvenir kepada ibu-ibu tangguh di Hari Kartini. Dan kali ini adalah persembahan dari Kaplut bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Hari ini yang ada di depan kita adalah kolaborasi Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi memberikan bagaimana sih inspirasi Kartini. Dan kesempatan yang baik ini terima kasih Pak Kompian, Ci Rama, Ji Alit semua, Ibu Sekdis, kolaborasi. Kita udah mewawancarai ada 10 dan sebentar lagi juga ada 10 souvenir gelang dari binaan Kaplut di Turabayu ya. Dan juga ada dari Ibu Jero yaitu minyak ya. Thank you. Pentas musik jalanan Kaplut Band minggu pagi hingga siang dikatakan pentas spesial karena penontonnya kebanyakan dari kalangan wanita. Sebagian warga Denpasar sengaja datang guna melihat langsung keunikan komunitas ini. Pentas Kaplut Band selain mampu menghibur warga Denpasar sehabis olahraga dan jalan kaki, juga mampu meningkatkan pendapatan pedagang UMKM sekitar lapangan. Swece Bali TV. Pemirsa, selain terkenal dengan objek wisata Kintamani, Bangli juga memiliki banyak objek wisata alam lainnya. Salah satunya adalah Lembah Pantunan di Desa Bambang, Tembuku, Bangli. Di sini dari atas lembah, pengunjung bisa melihat hamparan sawah indah diapit gugusan perbukitan dengan keindahan alam yang memanjakan mata. Jika Anda sedang berpergian menuju Karangasem dari Kecamatan Tembuku, Bangli, ada baiknya Anda mengunjungi lembah yang indah ini. Di sini sejauh mata memandang, hamparan hijau bak permadani alam membentang luas di timur Kabupaten Bangli. Inilah Lembah Pantunan, di Desa Bambang, Kecamatan Tembuku, Bangli. Dari ketinggian di bibir lembah, kita diajak meresapi ketenangan melalui barisan sawah yang tertata rapi dan perbukitan yang saling tersambung di dasar lembah. Tak sekedar cantik, lembah dalam ini merupakan garis batas alami. Sisi barat memijak tanah Bangli, sementara perbukitan di ufuk timur telah memasuki wilayah Desa Nongan, Rendang, Karangasem. Meski memiliki kedalaman yang cukup ekstrim, akses menuju dasar lembah kini tak lagi sulit. Melalui jalan pintas yang bisa dilalui sepeda motor, denyut ekonomi warga kedua kabupaten tetap hidup di dasar lembah ini. Kehidupan di Lembah Pantunan berhulu pada kesucian. Ada 3 mata air utama yang menghidupi 2 sungai besar, yakni Tukat Yeh Bulan dan Tukat Yeh Surya. Oleh warga setempat, sumber mata air atau kelebutan ini dikeramatkan sebagai Pura Beji, tempat suci untuk ritual melukat yang biasanya akan dipadati umat saat cahaya purnama menyinari lembah. Menurut sejumlah warga setempat, kini kesunyian Lembah Pantunan mulai diganti riuh pariwisata. Derasnya aliran sungai di dasar lembah menjadi magnet baru bagi wisatawan mancanegara untuk menjajal olahraga pemacu adrenalin rafting. Selain itu, para turis juga tiap hari berdatangan melihat keindahan lembah ini, bahkan turun ke bawah menikmati langsung keindahan persawahan. Karena tadi motor seret, itu menangu, jalan ke menangu. Yang di Jomar gini Pak? Gitu. Entah nih di kecil, gitu. Eri, truk, biasa, ada gigi. Lo niki wilayah napi dari segi Pak? Ini niki Bangli, ini niki Karangasem man. Ini nganginan. Angin Tukatan. Jauh Tukat Bangli no. Langsung tekelo dampun kangin Karangasem mriki penepi Banglene niki. Perbatasan niki. Nggih. Biasa ngide napi biasa. Napi ada nih bungke langen nang itu biasa kangin tahu. Pak, di bawah niki apa aja ada nih Pak? Ya. Di bawah niki padi anu kene bagan biu dondonan itu nyoh.
Orang dari mana yang punya nih Pak? Uli Triki. Beli kangen mantan. Uli kangen, uli Triki kan. Kalau bawa hasil panen lewat bijun ke Pak? Diko Bon. Inonga kita beki. Diko nanti ngampel ngeremong Diko. Diko di sini itu meneh, lo rumahin Diko, nek. Oh iya. Jalan kene PC. Wonten turis beki Pak. Rame-rame, uli ani renang nih Pak. Tak hanya memberi berkah bagi pariwisata dan pertanian, besarnya debit mata air di sini juga telah dimanfaatkan secara luas untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dari lembah ini kita juga bisa melihat kemegahan Gunung Agung, termasuk kawasan suci Pura Besakeh, bahkan Pura Pasar Agung di Desa Sebu di Karangasem dari kejauhan. Lembah Pantunan adalah bukti nyata bagaimana alam, spiritualitas dan modernitas dapat mengalir berdampingan mendukung aktivitas kehidupan warga setempat. Ria Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Cegatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.